benar. Cuma di tingkat yang paling bawah, di tingkat anak-anak, itu dicontohkan dengan buah-buahan. Itu hanya simulasi. Buah-buahan itu hanya simulasi, tahu simulasi ya? Simbol saja. Simulasi, seperti permainan simulasi. Dia hanya sebuah permainan aja, sehingga butuh alat peraga. Paham ya? Ketika seorang guru ingin mengajarkan sesuatu pada anak-anak, dibutuhkan alat peraga. Maka kita menyajikan buah-buahan kepada Tuhan itu hanya sebagai alat peraga. Bahwa Tuhan itu menginginkan buah dari kita. Buah dari hasil perbuatan kita. Ya, semua. Bukan, kalau yang namanya buah ini kan dari Tuhan. Kenapa kamu berikan lagi kepada aku? Itu kan darimu. Mana yang darimu? Di samping kita yang jika dia berbuat, berpikir, berkata, ya itu kan tajam kalau perkataan kita seorang kan menyakiti. Kalau kita salah berbicara. Disitulah kita makanya ajaran-ajaran ini itu membuat kita lebih cerdas kalau kita mau mengamati dengan baik. Dan manusia seringkali nggak mampu ke dalam, ya. Seolah-olah menyajikan buah itu paling utama, ya sebagai alat peraga paling utama, tapi jangan dijadikan semacam tuntutan. Sama dengan agama Islam mungkin. Agama Islam juga yang disebut syariat itu hanya peraga. Kalau dia hanya sebagai peraga, tempat kita bersimulasi, dia hanya sebagai contoh-contoh. Yang di kemudiannya bukan di sana yang harus kita lakukan. Misalnya dalam Islam ya, contoh dalam Islam nih, dalam Islam contohnya adalah saat berwudu, saat bersuci, ya. Ketika kita mau melakukan sujud kepada Tuhan, kita dianjurkan untuk bersuci, cuci tangan, cuci kaki, cuci mulut, cuci kepala, ya. Nah kemudian di sana ada parodi, ada sebuah kritik, ya. Dan Tuhan bermain di sini, ya, agar kita cerdas dalam memahami kritiknya. Ketika kita sudah bersuci, ya, dengan seluruh tubuh sudah kita sucikan, hanya dengan kentut saja batal semuanya. Ya, ada apa? Kenapa kentut bisa membatalkan semua yang kita sucikan? Ada tidak sengaja. Iya. Dan kemudian pada saat kita harus kembali bersuci, bukan pantatnya yang dicuci. Ya, yang harus disucikan kembali tangan, kaki, kepala, mulut dan sebagainya. Ada apa? Harusnya kan kalau yang membatalkan itu adalah kentut, ya lubangnya kentut itu yang harus kita suci. Nah, disinilah Tuhan membuat pertanyaan, ada apa? Kenapa kok kentut yang membatalkan, tapi kok malah pantatnya nggak dicuci? Artinya apa? Di sini butuh kecerdasan. Kalau manusia nggak cerdas, ya udah selamanya dia nggak bakal paham. Ada apa? Artinya apa? Kenapa kok ketika kesucian kita batal, yang dicuci ya tetap tangan, mulut, kaki, kepala? Ada apa? Ini satu pertanda bahwa semua yang dicuci dalam berwudu di dalam Islam adalah wilayah-wilayah yang apabila kita salah melakukannya, dia berdampak sosial. Tangan ini ketika salah melakukan berdampak sosial nggak? Misalnya salah nampar orang, berdampak sosial kan? Berdampak. Mulut kita ini kalau salah ngomong berdampak sosial nggak? Sangat berdampak. Pikiran kita kalau salah pikir berdampak nggak? Berdampak. Semua yang dicuci dalam wudhu berdampak sosial. Nah, kentut itu berdampak sosial nggak? Tidak. 1000 kali kita kentut nggak ada dampaknya. Makanya dia nggak perlu dicuci. Ya, jadi yang perlu diperhatikan di sini adalah perbuatan kita. Apa yang dilakukan oleh tangan itu yang harus disucikan, bukan tangannya. 1000 kali tangan dicuci kalau perbuatan kita masih menyakiti orang lain, ya belum suci. Tangan 1000 kali mulut kita dicuci, tapi perkataan kita masih menyakiti orang lain, belum suci. Ya, pahami ajaran ini. Nggak jauh beda dengan seperti orang di dalam Hindu, kenapa harus kita menyajikan buah?
hanya simulasi aja, bukan buah itu yang harus kita berikan pada Tuhan. Tapi buah dari perbuatan kita, pikiran kita, perkataan kita. Begitu pula dalam agama-agama lainnya. Hanya setiap agama memiliki simulasi alat peraga yang berbeda-beda. Karena Tuhan tidak akan memberikan contoh-contoh yang sama pada setiap bangsa, pada setiap umat, pada setiap zaman. Ya. Tapi semua agama memiliki tujuan, tuntunan-tuntunan yang hampir serupa. Ya. Hampir serupa karena semua tuntunan agama, ya, Baik. itu bersumber dari sumber yang sama, berasal dari sumber yang sama. Hanya para penganutnya yang merasa bahwa Tuhannya beda-beda. Yang salah siapa coba? Yang salah kan para penganutnya, merasa Tuhannya lebih baik dengan Tuhan yang lain. Hah? Sehingga kita berperang hanya beda pemahaman tentang Tuhan. Yang bikin beda itu apa coba? Yang bikin beda pemahaman antara kita dengan yang lain, kan pikiran. Kenapa kita percaya dengan pikiran kita? Pikiran kita menjadi berkembang atau tidak karena data, karena informasi, karena pengetahuan. Kalau yang sekolahnya SD, ya akan terbatas. SMP, SMA, setiap orang menjadi terbatas dan berbeda dengan orang lain karena pikirannya, karena data-data, karena ilmu pengetahuan, karena keyakinan dan pemahaman itu. Harusnya kita hati-hati dengan ini. Yang membuat kita berbeda itu bukan agama, tapi pikiran kita. Bukan agama, bukan Tuhan, pikiran kita. Maka untuk memahami agama, pahami dengan baik, dalami, butuh kecerdasan. Untuk memahami agama itu butuh kecerdasan. Tapi orang-orang yang hanya yakin begitu saja tanpa kritis apapun, merasa benar dengan agamanya masing-masing, kemudian menyalahkan yang lainnya, apalagi para pengajarnya, ya, para ustadznya, para pendetanya, para romonya. Mereka mengajarkan para penganutnya agama kita yang paling baik, agama kita yang paling benar. Tapi tidak bisa menjelaskan di mana baiknya dan di mana salahnya yang lain. Nah, ini akan melahirkan kontra. Harusnya kita menjelaskan yang membuat berbeda itu apa. Kalau berbeda, kalau memang benar-benar berbeda, berarti Tuhannya banyak dong. Nah, itu sudah menyalahi konsep, sudah menyalahi kenyataan. Semua agama meyakini bahwa Tuhan itu hanya satu. Kenyataan itu hanya satu. Harusnya kan kita harus semakin jelas di dalam memahami Tuhan. Harusnya kita mengkoreksi diri. Kenapa kok kita punya pemahaman yang berbeda tentang Tuhan? Yang salah di mana? Apa kitab sucinya? Nggak ada yang salah dengan kitab suci. Yang membuat kita salah adalah pikiran kita, pengetahuan kita, pemahaman kita sangat terbatas. Terbatasnya pikiran, pengetahuan, pengalaman kita itulah yang membuat kita di dalam memahami ajaran agama pun menjadi terbatas dan berbeda dengan yang lainnya. Seharusnya mereka tahu diri bahwa yang membuat aku berbeda dengan yang lain karena kebutuhanku gitu. Jangan menganggap agama yang lain agamaku yang benar. Tidak ada itu. Semua agama bersumber dari Tuhan yang sama. Kita hidup di bumi yang sama. Apa yang buat kita berbeda? Ya pikiran, ya lingkungan, ya. Nah, di sana. Ya kan? Coba kita lihat bagaimana keadaan umat kita, keadaan bangsa kita. Mereka bertengkar satu dengan yang lain. Kita kadang-kadang membuat perbedaan. Oh, ini agama impor, ini agama ekspor, ini lokal, ini internasional. Emangnya ada Tuhan lokal, Tuhan internasional? Enggak ada. Itu pola pikirnya orang-orang picik yang sakit hati, yang penuh dengan kecemburuan nggak jelas. Ya? Pikiran-pikiran semacam itu harus disingkirkan. Tujuan kita hidup adalah kerukunan, kesatuan. Bukan dipecah belahkan oleh ego.
Orang-orang semacam itu tandanya dia masih dikuasai oleh egonya. Nah, ego, kita dianjurkan untuk memerangi ego kita sendiri. Makanya dalam Hindu ada ajaran yang namanya, orang Hindu menyebutnya sebagai 4 kasta, ya kan? Iya, tapi dipahami orang-orang Hindu ini sebagai tingkatan apa? Kasta sosial. Kalau dia nggak salah ya, saya juga dapat baca di buku. Itu kalau kata kasta itu orang yang pandai di bidang agama, itu seorang brahmana. Kalau di Jawa dulu seorang empu. Empu kan sebagai pemimpin agama. Terus kalau kesatria itu seorang pemimpin raja. Sedangkan Waisya itu seorang pengusaha kalau sekarang, pedagang. Itu kesalahan itu. Itu catur warna. Harusnya catur warna. Tapi yang dijalankan, yang dipraktekkan bukan catur warna. Sebenarnya itu, biar aku nggak salah, maaf ya, apa saya salah itu menjelaskan. Saya maaf untuk umat Hindu, semuanya. Nggak salah, kita ini sedang mengkaji lebih dalam. Iya. Pertama, catur warna itu, yang disebut catur warna itu orang yang pandai di bidang ilmu pengetahuan agama. Ya seperti kalau di Muslim itu kiai, kalau di Hindu itu ya seorang pendeta. Itu penjelasan di tingkat syariat begitu, di tingkat bakti di tingkat karma marga begitu. Iya. Itu itu disebut seorang brahmana. Sedangkan kesatria itu seorang raja. Kalau sekarang presiden yang memegang wewenang itu. Kalau Waisya itu seorang saudagar atau pengusaha sekarang. Sedangkan Sudra itu orang yang orang rakyat jelata atau seorang petani. Itu kata-kata itu pemaknaan di tingkat syariat. Pemaknaan di tingkat karma marga. Ya. Kalau orang yang nggak punya rumah, nggak punya pekerjaan, hidupnya nomaden itu panitia itu. Itu sebetulnya, maaf kalau saya salah itu, maaf apa-apa. Salah menjelaskan bisa diperbaiki gitu. Di sini bukan masalah salah atau tidak, hanya masalah kedalaman. Ya, masalah kedalaman. Itu kalau umat Hindu bilang kedalaman. Masalah kasta itu bukan ajaran Hindu untuk orang Hindu saja, untuk semua manusia. Ya, bukan untuk orang yang mengaku dirinya Hindu. Ajaran Hindu itu untuk semua manusia. Jadi siapapun berhak untuk membicarakannya, bukan karena kamu agamanya apa kok membicarakan agamaku. Tidak. Semua agama untuk manusia. Maka setiap manusia berhak membicarakannya selama kita membahasnya untuk kebaikan. Membenahi agar orang memahami agama dengan sebaik-baiknya, bukan menurut batas pemahamannya sendiri. Ya. Manusia itu cuma dalam kehidupan ini, manusia itu cuma hanya ada 2. Ya, manusia itu hanya ada 2 macam saja. Manusia budak dan manusia gusti. Ya, manusia budak dan manusia gusti hanya 2 saja. Ya. Yang disebut manusia gusti bagaimana? Yang disebut manusia gusti adalah manusia yang sudah mampu mengendalikan dirinya, orang yang sudah mengenal siapa dirinya. Orang yang disebut budak, yang disebut Sudra adalah orang-orang yang masuk dalam kasta budak. Siapa budak? Ya. Yang disebut budak adalah mereka-mereka yang tidak mampu mengendalikan dirinya. Masih diperbudak oleh nafsunya, oleh pikirannya, oleh egonya. Nah, orang-orang yang seperti ini disebut masih budak. Ya. Orang-orang yang belum merdeka, bahkan belum tahu siapa dirinya, belum menyadari dirinya bahwa dirinya adalah budak. Nah, suatu ketika, ya, dengan berjalannya waktu, ketika manusia mulai mengalami kehidupan yang lebih sulit, maka manusia akan berpikir lebih dalam. Ya. Kalau dalam Hindu kan ada di tingkat budak itu kan Sudra. Nah, Sudra itu artinya dia belum menyadari bahwa dirinya itu budak. Dan dia nggak sadar kalau dia diperbudak oleh pikirannya, diperbudak oleh ego dan nafsunya. Ya. Nah, suatu ketika kalau dia sudah berkembang cara berpikirnya, pengetahuan, dia mulai menyadari, nah, ketika dia mulai menyadari, oh ternyata selama ini aku tuh diperbudak. Nah, ketika dia mulai menyadari, inilah yang disebut kaum Waisa.
Dia mulai menyadari, ternyata selama ini aku diperbudak oleh nafsuku, diperbudak oleh pikiranku, oleh egoku. Nggak peduli dia itu raja, pendeta, atau apa saja. Selama dia belum bisa mengendalikan dirinya, masih diperbudak oleh ego dan nafsunya, dia harus budak. Kalau kata istilah raja, pendeta segala macam itu kan hanya julukan-julukan sosial aja, kesepakatan sosial. Tapi masalah dirinya diperbudak atau tidak kan setiap dirinya tahu. Ya, ketika orang mulai menyadari, ternyata aku selama ini diperbudak oleh nafsuku, oleh egoku. Semua yang kulakukan hanya untuk kepentinganmu sendiri. Nah, sudah mulai menyadari, sudah bagus. Dia menjadi kaum Waisa. Kaum Waisa adalah kaum yang mulai bisa menimbang. Ini ya, yang diartikan seperti orang yang mulai bisa berdagang. Berdagang itu artinya mencari keuntungan, mana yang lebih menguntungkan. Tapi dipahami orang-orang yang dagang, padahal mencari yang lebih menguntungkan mana. Itu Waisa itu di sana. Setelah dia mulai menyadari, kemudian akan muncul, sekalipun keadaanku sekarang lebih baik dari keadaan sebelumnya, dan aku tetap hanyalah budak, karena masih ada di bawah pengaruhnya. Ya. Kondisi Waisa nggak jauh beda dengan Sudra. Hanya bedanya dia mulai menyadari, tapi masih tetap menjadi budak. Lalu bagaimana caranya kita agar bebas dari perbudakan? Lawan. Nah, ketika kita melakukan perlawanan, itulah kesatria. Iya. Disebut kesatria adalah ketika kita mulai berani melawan pikiran kita sendiri, ego kita sendiri, nafsu kita sendiri. Kita berlatih untuk mengendalikan semua hal yang buruk, yang mengarahkan kita ke arah yang buruk. Nah, ini baru para kesatria. Cuma sering digambarkan kaum kesatria secara sosial, digambarkan para pejabat, raja, nah itu para kesatria. Nah, itu kan pengertian dalam sosial, ya. Iya. Dalam spiritual bukan gitu. Ya. Nah, ketika kita sudah berani melawan perlawanan, pemberontakan, ya, agar kita bebas dari perbudakan. Nah, ketika kita mampu bebas dari perbudakan, inilah yang disebut dengan kaum Brahmana. Orang yang sudah mencapai ini disebut Gusti. Ya, Gusti. Maka di sana orang dari budak untuk mencapai Gusti, ada dua yang harus kita lakukan. Mulai menyadari siapa dirinya, kemudian melakukan perlawanan. Ini sebetulnya tujuan daripada catur warna, catur marga, ya. Catur marga itu artinya ada 4 jalan. Iya. 4 jalan. Tapi ya, makanya itu bukan 4 jalan, tapi 1 jalan, tapi ada langkah. Langkah pertamanya adalah budak. Langkah iya. Itu bukan 4 jalan, tapi 1 jalan, tapi ada kelas. Ditempuh gitu ya. Ya, ini langkah pertama ini. Iya. Langkah pertama kedudukan manusia sebelum melangkah adalah budak. Iya. Ketika dia mulai melangkah, Waisa. Ketika dia mencoba untuk merealisasikan kesatria, dan ketika mereka mencapai Brahmana. Nah, ini Gusti. Dan semua orang harus mencapai ke titik ini. Nah, orang yang sudah mencapai ke titik ini itu disebut tercerahkan. Orang-orang yang sudah tercerahkan maka dia disebut Buddha, Muhammad. Ya, Muhammad itu sama, dia hanya gelar. Semua orang ketika mencapai ke titik ini bisa disebut Muhammad. Itu hanya gelar. Muhammad itu artinya orang yang terpuji. Buddha itu artinya orang yang tercerahkan. Brahmana itu artinya orang yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Ya. Jadi bukan paham-paham di dalam agama yang seperti apa? Bukan paham-paham sosial, itu bukan strata sosial. Itu merupakan perjalanan spiritual kita. Ini dan ajaran ini bukan hanya untuk orang-orang yang merasa dirinya Hindu saja. Untuk semua orang ajaran ini.
Untuk Jadi ini bukan ajaran Hindu, ajaran semua agama. Hanya Hindu dengan bahasanya seperti itu. itu Jadi yang tidak ada harus perbedaan. Kalau itu kita yang harus kupas kita satu tempuh, persatu, ya. semua ajaran agama sama. Sama. Ya. Kalau dia menjelaskan segala sesuatunya, ingin menjelaskannya dalam penjelasan yang sebenarnya. Tidak ada yang diburukan, tidak ada yang dijelekan, juga tidak ada yang dinaikkan. Sama. Semuanya sama. Karena yang dia harapkan adalah kerukunan. Dan Kedamaian. kita nggak merasa di benar dan yang lain salah, enggak. Ya. Ya. Dalam Buddha misalnya, Hindu, di dalam Hindu misalnya, ya. Kenapa dalam Hindu kok seperti banyak dewa? Ada yang nomor 1, ada yang nomor 2. Hindu tuh ingin memperkenalkan tentang kenyataan ini. Maaf ya, saya jelasin dulu sedikit boleh? Mungkin itu sudah banyak penjelasannya. Oh, sudah. Dan itu sudah banyak Ya, penjelasannya. saya mungkin menjelaskan sedikit gitu loh. Mau silakan. Oh, iya. Agama Hindu itu sebenarnya menyembah satu Tuhan ya. Namanya Ide Sang Yang Widi Wase. Kalau di orang Muslim atau itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau di Kristen apa Allah Bapa di surga ya. Kalau di Buddha Sang apa namanya? Sang Buddha ya. Maaf kalau saya salah. Nah, agama Hindu itu menyembah, nanti kan yang itu menjelaskan melalui spiritual ya. Saya menjelaskan yang ini, yang dipahami oleh kalangan banyak ya. Agama Hindu itu menyembah satu Tuhan yang disebut dengan Ide Sang Yang Widi Wase. Kenapa disebut banyak dewa? Dewa itu bukan Tuhan. Dewa itu adalah sinar suci dari Ide Sang Yang Widi Wase atau tugas beliau ya. Seperti ibarat maaf ya, matahari ya. Matahari di dunia kan ada satu ya Pak ya. Ya. Tapi kenapa sinar itu bisa masuk ke ventilasi semua rumah orang? Sinar. Tapi itu kan sinarnya Tuhan, ya, sinarnya matahari. Tapi dia tidak bisa disebut matahari karena bagian percikan dari matahari. Nah, jadi kalau Tuhan itu Ide Sang Yang Widi Wase. Sementara dewa, kok banyak dewa? Dewa itu adalah sebutan fungsi beliau. Kenapa disebut dewa tertinggi Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa? Karena Tuhan dalam manifestasi beliau, tugas beliau sebagai pencipta alam semesta beserta isinya ya Pak ya, termasuk kita, tumbuh-tumbuhan, binatang, hewan-hewan, itu disebut pencipta Dewa Brahma. Sedangkan Dewa Wisnu, karena masa hanya menciptakan aja di dunia, pasti ada yang memelihara. Tuhan mengambil itu sebagai tugas sebagai Dewa pemelihara. Dewa Wisnu memelihara semua yang ada di dalam dunia ini beserta isinya. Sedangkan Dewa Siwa, semua kan tidak ada yang abadi ya, yang semua akan kembali ke asalnya. Jadi Dewa Siwa itu sebagai pelebur, preline, mengembalikan kembali ke asal. Itu menurut yang saya baca. Ya, itu menurut orang banyak. Iya, orang banyak. Tapi kan menurut Eyang kan ada spiritualnya, saya kan tidak paham gitu loh. Iya. Nah, jadi orang dia tak salah paham. Agama Hindu tidak menyembah banyak Tuhan, menyembah hanya satu Tuhan, Ide Sang Yang Widi Wase. Oke. Jadi gini, ini yang hanya ingin menjelaskan kenapa kok setiap agama memberikan ajarannya dengan cara berbeda ya. Secara teologis mereka memiliki teologi yang berbeda satu dengan yang lainnya. Itu satu pertanda bahwa Tuhan itu kreatif. Ya. Dia tidak ingin mengajarkan manusia dengan cara-cara yang sama. Setiap zaman punya masalah, setiap zaman punya watak, setiap zaman punya persoalan sendiri-sendiri. Dan Tuhan, kalau misalnya Hindu diajarkan, misalnya kalau ajaran Hindu diajarkan sebelum zaman Hindu, mungkin Muhammad akan turun dengan membawa ajaran Hindu. Tapi karena sudah dibawakan di zaman Hindu, Muhammad nggak perlu mengulangi lagi apa yang diajarkan Hindu, gitu kan? Ya. Tapi apa yang diajarkan tetap sama, hanya caranya yang berbeda. Ya, gini. Tuhan lewat Hindu ingin memperkenalkan kepada manusia bahwa dalam kehidupan ini nggak jauh beda dengan seperti sistem. Ya. Tahu sistem kan? Nah,
Tapi orang banyak yang nggak tahu tentang sistem. Sistem hanya dipahami sebagai bahasa saja. Ya. Sistem itu adalah menggambarkan keutuhan. Ya. Seperti diri kita ini bisa disebut sistem. Ya. Rumah ini bisa disebut sistem. Sepeda motor bisa disebut sistem. Ya. Alam semesta ini bisa disebut sistem. Setiap alam bisa disebut sistem. Alam surga, alam dunia, alam Tuhan, alam malaikat, alam dewa. Itu bisa disebut sistem. Nah, di dalam sistem tadi, ya, di dalam sistem itu ada sistem yang lebih kecil. Di dalam sistem besar ada sistem kecil-kecil. Nah, setiap sistem itu ada manajer sistemnya. Ya, setiap sistem ada manajer sistemnya. Ya, apa itu sistem? Sistem adalah sistem adalah sekumpulan komponen-komponen dan elemen-elemen yang saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan. Ya. Ya. Contohnya sepeda motor nih. Ini satu sistem ini. Yang disebut ban, stang, kunci dan lain sebagainya, ini kan komponen. Bensin, pentil itu elemen. Semuanya berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai satu tujuan. Saling berhubungan gitu ya. Kemudian supirnya itu disebut manajer sistem. Yang mengendalikan. Ya. Dan semuanya harus bekerja sama secara sistemik. Ya. Ban depan larinya ke depan. Kalau ban belakang larinya ke belakang, bisa jalan nggak? Enggak. Nah, itu Yang namanya di depan ikuti. Kalau sampai terjadi itu, maka rusak. Sistem tidak berjalan. Ya. Kemudian semua elemen, semua komponen itu nggak boleh iri dan nggak boleh merasa dirinya paling baik. Ya. Kalau bensin misalnya bilang, motor ini kalau nggak ada aku nggak jalan. Nah, dia merasa paling penting. Semua penting. Dalam sistem, kalau dirinya sudah merasa paling penting, tetap rusak sistem itu. Yang pentil juga nggak kalah. Sekalipun ada bensin, pentil nggak ada, juga nggak jalan. Iya benar. Nah, jadi saling berhubungan. Nah, disitulah makanya saling mendukung, saling gitu. berinteraksi untuk mencapai satu tujuan. Ya. Di situ. Nah, setiap komponen, katakanlah di sana ada uli, ada busi, ada mesin. Nah, motor adalah sistem, mesin juga sistem. Yang berdiri sendiri, tanpa motor, tanpa keseluruhan dari sistem itu, katakanlah mesinnya kan bisa berjalan sendiri. Artinya dia sebagai sistem juga utuh. Tapi mesin ini nggak ada gunanya kalau nggak ada motor. Pentil nggak ada gunanya kalau nggak ada motor. Pentil menjadi berguna karena ada motor. Iya kan? Ban menjadi berguna karena ada sistem keseluruhannya. Ya. Disinilah pentingnya kita berpikir, berbuat, bertindak secara sistemik dalam kehidupan ini juga. Ya. Rumah tangga di sana ada sistem, kemudian ada lingkungan sistem. Misalnya contohnya lingkungan sistem adalah jalan. Kalau sepeda motor, lingkungan sistem adalah jalan. Lingkungan sistem itu berada di luar kontrol sistem. Ya. Orang punya sepeda motor agar jalannya enak, apa dia ngurusi jalan? Enggak, di luar sistem. Tapi lingkungan berpengaruh pada sistem. Ya. Kalau ada jeglongan gimana? Jatuh. Nah, bisa jatuh kita. Berarti lingkungan pun berpengaruh. Ya, terhadap sistem. Begitu. Contoh lagi nih. Iya. Rumah tangga adalah sistem. Suami sebagai kepala keluarga adalah manajer sistem yang bertugas keluar. Ibu juga merupakan manajer sistem yang ngatur rumah. Ya kan? Maka tetangga ini sebagai lingkungan sistem, dia ada di luar kontrol kita, tapi berpengaruh nggak pada sistem? Berpengaruh. Kadang-kadang suami istri bisa berkelahi gara-gara tetangga. Ya kan? Ini pemahaman tentang sistem. Nah, Tuhan lewat Hindu ingin mengajarkan pada manusia bahwa di dalam sistem yang besar ada sistem yang kecil.
Di dalam setiap sistem ada manajer sistemnya. Iya. Ya. Iya. Kalau dalam Hindu itu dikenalkan dengan kata-kata lain, bukan sistem, tapi kerajaan. Sistem itu adalah kerajaan, dan di setiap kerajaan ada manajer sistemnya yang disebut raja. Di bawah raja ada pati, ponggawa, nah, dan masing-masing punya tugasnya masing-masing. Begitu pula dalam Hindu, makanya disebut banyak dewa. Itu untuk menggambarkan dewa-dewa itu sebagai manajer sistem di sistem yang lebih kecil. Ya. Untuk menggambarkan ada sistem yang lebih kecil. Siwa juga ada 3 macam kok. Ada Siwa, ada Sadasiwa, ada Paramasiwa. Begitu pula ada Brahma yang merasa dirinya hebat. Ya. Dia merasa dirinya hebat, kemudian merasa paling hebat. Sampai akhirnya Krishna turun menghadapi Brahma yang tidak tahu diri. Akhirnya ketika menghadapi Krishna nggak mampu, baru Krishna memperlihatkan siapa dirinya, ya kan? Karena Krishna dalam wujud masih anak-anak. Krishna kan juga avatar Ya, Tuhan. ini saya enggak, ya. Akhirnya apa? Sama Krishna ditunjukkan bahwa kamu itu Brahma itu bukan hanya kamu saja. Lihat, nah, ketika muncul ribuan Brahma, baru dia kaget, sadar, oh ternyata bukan aku saja. Bahkan kamu tuh Brahma yang kecil, di atasmu ada Brahma yang lebih besar. Nah itu kan ingin menunjukkan bahwa ada sistem, banyak sistem. Di dalam di dalam kerajaan yang besar, di bawahnya ada kerajaan-kerajaan kecil, ada raja-raja kecil. Itu yang ingin diperkenalkan Tuhan lewat ajaran Hindu. Agar manusia memahami kehidupan ini seperti itu. Agar kita mampu menghargai bukan hanya pada Tuhan, tapi juga pada pohon, ya? Juga pada sumur, pada air, pada matahari, gitu. Agar kita bisa menghargai laut, ikan. Nah itu di situ Hindu tuh ingin mengajarkan itu. Iya. Makanya kenapa kok dalam ajaran Hindu kita harus memberi canang pada siapa saja, iya, kepada apa saja. Iya. Iya kan? Iya. Itu ingin mengajarkan seperti itu. Nah, kemudian muncul Buddha. Ya kan? Buddha tuh ingin sebagai keseimbangannya. Kalau dalam Hindu ingin diajarkan adanya sistem dengan berbagai macam sistem yang lebih besar maupun lebih kecil, dengan segala komponen dan elemennya, ya. Maka Buddha ingin menyederhanakannya, bahwa sistem itu kalau kita ingin tahu secara jelas diri kita sendiri, maka perhatikanlah dirimu sebagai sistem. Oleh karena itu fokuslah kamu mengenal dirimu. Diri yang kamu kenal ini bukan diri. Nah itu kalau Buddha mengajarkan. Dan kita harus mencapai diri tanpa diri. Itu yang disebut anatta. Anatta itu artinya tanpa diri. Jadi keberadaan Buddha hanya sebagai alat keseimbangan terhadap adanya ajaran Hindu yang memperkenalkan kehidupan ini dalam sistem, di mana dalam bentuk kerajaan. Di dalam kerajaan besar ada kerajaan-kerajaan kecil. Seolah begitu digambarkan dengan Siwa, Sadasiwa, Paramasiwa. Seolah Tuhan itu bertingkat. Ini sistem, kita bicara tentang sistem, ya. Bukan mengajarkan tentang banyak dewa, bukan mengajarkan tentang banyak Tuhan, bukan. Ya. Di sini kita harus paham, kalau nggak cerdas, wah, makanya untuk memahami dibutuhkan kecerdasan. Ya. Hindu, Buddha seperti itu. Nah, Islam datang Tuhan ingin mengajarkan tentang kehidupan ini agar fokus pada satu yang disebut Tuhan. Ya, maka menyebutnya sebagai Allah. Tapi orang kan nggak tahu apa itu Allah. Allah itu asal kata dari Allah. Al itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu the ya. Kalau dalam Hindu mungkin apa itu? The ya. Sedangkan dia dari kata Al-Quran kan ada sebutan Al-Quran, ya kan? Bisa disebut Quran saja, tapi kalau dalam bahasa Arabnya harus ada Al-nya. Al-Quran, Al-Kitab, Al-Manar. Dia seperti kalau dalam bahasa Inggris adalah the gun, ya kan? The man,
ya, San. Nah, itu ingin menggambarkan dalam Hindu, dalam Islam, untuk bagaimanapun artinya Tuhan itu memang mengejawantah dalam semua lapisan kehidupan. Ya. Oleh karena itu, sekalipun kemanapun kita memberikan, mengarahkan, arahnya sama ke Tuhan yang sama. Ya. Karena Tuhan ingin mengajarkan bahwa Tuhan tuh ingin mengajarkan pada kita, ya, memang semuanya dari aku, ya. Tapi kan dalam prosesnya, kan untuk sebuah kejadian butuh proses. Sampean datang dari Tuhan, tapi kan sampean harus datang lewat kelahiran, lewat para ibu, ya kan? Oleh karena itu, untuk menghormati Tuhan, ya dengan cara menghormati ibu, gitu kan? Kita hidup karena diberi rezeki oleh Tuhan, iya kan? Tapi Tuhan memberikan rezeki pada kita lewat pohon, lewat sungai, lewat ikan, lewat laut. Maka untuk bersyukur pada Tuhan, ya kita lewat bersyukur pada laut, ya? Pada pohon, pada apa saja. Jadi di sini nggak ada musyrik, nggak ada syirik. Ya? Itu sebagai wujud bahwa kita berterima kasih pada Tuhan. Tuhan memberikan kita makan lewat laut, kita berterima kasih kepada laut, tapi untuk Tuhan, arahnya ke Tuhan. Iya. Ya? Iya. Disitulah kalau kita mau memahami. Tapi di Islam itu difokuskan seolah semuanya memang untuk Tuhan, apapun yang kamu lakukan. Makanya digambarkan la ilaha, tidak ada yang lain kecuali Dia. Kalau kita paham dengan istilah ini, la ilaha, tidak ada yang lain, tidak ada siapa-siapa, termasuk sampai yang ada hanya Dia. Berarti kita adalah Dia sendiri. Ya? Karena nggak ada yang lain kecuali Dia, berarti kita adalah Dia sendiri. Bagian beliau ya. Iya. Bagian Sebetulnya beliau. Islam mengajarkan kita sesuatu yang jelas. Ya? Kalau Tuhan mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Berarti kita semua adalah Dia sendiri. Tapi kita juga harus paham kita yang mana yang disebut Dia. Karena dalam diri kita juga ada yang namanya Atma. Roh Atma. Ya, Atma. Tapi kita juga jangan berhenti pada Atma. Atma itu masih terpenjara. Atma ini harus dibebaskan menjadi Paramatma. Kalau belum menjadi Paramatma, Atma ini masih terpecah. Atma adalah merupakan Paramatma yang terpenjara oleh tubuh-tubuh kecil ini. Oleh karena itu kita harus mencari kemerdekaan untuk menjadi Brahmana, agar Atma itu berkembang kembali menjadi Paramatma, menjadi Brahman. Bukan Ahman, bukan Atman, tapi menjadi Brahman. Menyatu. Sebetulnya kata-kata menyatu juga salah. Kita tuh tidak pernah terpisah dengan Tuhan. Hanya kita merasa terpisah karena pikiran. Jadi kata-kata menyatu itu hanya untuk basa-basi aja. Kita nggak terpisah. Oleh karena itu nggak perlu ada penyatuan. Yang perlu adalah kesadaran bahwa kita ini bersatu dengan Tuhan. Tapi memang di ajaran di tingkat karma marga, di tingkat syariat, di tingkat jignasu, di tingkat tingkat sainsis memang seperti itu. Oleh karena itu yang namanya belajar di agama memang harus bertingkat, berkelas. Jangan berhenti di tingkat itu saja, harus meningkat. Harus belajar sampai. Iya. Karena di tingkat yang paling bawah itu ajarannya satu dengan yang lain berbeda. Jadi hanya tahu sedikit aja jadi. Oleh karena itu salah paham jadi. Nah itu, ya. Jadi, sedangkan ajaran Kristen itu mengajarkan bahwa orang ketika dia sudah mencapai jati dirinya, menjadi tercerahkan, dia bisa disebut Muhammad, bisa disebut Buddha. Maka pada saat itu dia bisa disebut Tuhan. Jadi yang disebut Tuhan bukan hanya Yesus saja. Muhammad pun bisa disebut Tuhan, ya. Buddha pun bisa disebut Tuhan. Bahkan siapa saja yang sudah mampu menjadi dirinya sendiri, sudah mampu mencapai kesejatiannya, maka dia bisa disebut Tuhan. Tuhan itu artinya orang yang Tuhan itu artinya
Ya, seperti yang sudah yang katakan tadi. Ketika Tuhan menyatakan diri yang mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang lain kecuali Dia. Berarti kita adalah Dia sendiri, Tuhan itu sendiri. Ya. Cuma kalau kita sudah mencapai di titik ini bahwa oh, jadi kalau gitu kita ini Tuhan itu sendiri. Nah, di sana kita harus mulai menyelidiki diri sendiri. Nah, ketika kita mulai mengkaji diri sendiri, nah disinilah Buddha. Buddha lebih banyak fokus untuk belajar tentang diri. Nah, maka Buddha mengatakan, apa yang kamu kenal tentang dirimu, yang kamu sebut diri, itu bukan dirimu. Yang kamu kenal sebagai dirimu, itu bukan Tuhan. Itu hanya tubuhmu, itu hanya bentukmu, itu hanya namamu, dan itu bukan Tuhan. Karena yang disebut Tuhan itu anatta, tanpa diri, tanpa keyakinan, tanpa pikiran, tanpa apa-apa. Karena semua yang kamu sebutkan itu hanya atribut. Dan Tuhan tak butuh atribut. Dia telanjang, murni sebagai dirinya. Maka orang-orang yang sudah mencapai titik ini gak jauh beda dengan Tuhan. Karena apa? Setiap manusia adalah merupakan tangannya Tuhan, kakinya Tuhan, matanya Tuhan, telinganya Tuhan. Makanya kalau di Bali kita harus menjadi cokornya Tuhan, ya kan? Cokor, cokorda, ya kan? Kalau cokor di Indonesia, kalau di Jawa cokor tuh jelek, ceker. Ini ceker. Kalau di Jawa bahasa Balinya cokor tuh halus. Halus. Nah, kalau di sini jelek cokor itu. Cokormu. Ada apa ini ya? Cokor tuh ya. Kalau ceker ayam. Kalau di Bali halus cokor. Halus saya. Kalau di sini sekel. Kalau cokor kasar banget. Cokor itu bukan cokor, ceker ya. Ceker ayam. Hah? Makanya di Hindu kita harus menjadi kakinya, bukan hanya menjadi kakinya, kita harus menjadi matanya, menjadi pikirannya, menjadi telinganya. Artinya apa? Kita harus hanya mendengar yang baik, mendengar orang-orang yang kita bisa mendengar orang yang kelaparan, sekalipun dia nggak nampaknya kaya, gitu kan? Di sini ya, kita harus bisa menjadi kakinya, pikirannya, tangannya. Kan senang kita menjadi tangannya Tuhan. Bagaimana mewujudkan apa yang diinginkan Tuhan? Nggak apa-apa kamu jadi Tuhan, tapi ngaku-ngaku Tuhan jangan ngaku-ngaku Tuhan, tapi berbuatlah sebagaimana Tuhan yang inginkan. Sama seperti pelukis. Apa perlu seorang pelukis perlu ngaku-ngaku pelukis? Enggak, pelukis cukup melukis saja. Ketika kita punya lukisan pasti kita disebut pelukis. Karena lihat hasilnya. Nah, begitu pula kita nggak perlu ngaku sebagai Tuhan, tapi lakukanlah apa yang disukai Tuhan. Kan begitu? Iya. Nggak ada yang salah. Yang salah adalah ketika orang ngaku-ngaku Tuhan, tapi kelakuannya jauh dari Tuhan. Biarlah orang yang menilai kita, ya kan? Nah, gitu ya. Ini kita ngomong-ngomong santai saja, tapi harus tetap ada kedalaman. Jangan ngaku-ngaku Tuhan. Biarlah orang yang menilai apa perbuatan kita. Makanya yang sering katakan, jangan mencari Buddha, tapi jadilah Buddha. Gak perlu mencari Tuhan, tapi jadilah Tuhan. Gak perlu mencari kebaikan, jadilah kebaikan. Jadilah kebaikan itu sendiri. Jadilah kebenaran itu sendiri. Mencintai kebenaran dengan menjadi kebenaran, lebih baik mana? Menjadi kebenaran. Nah, banyak orang hanya bisa mencintai kebenaran. Semua orang mencintai kebenaran sekalipun maling. Ya, maling mau disalahkan? Nggak mau, karena dia tahu, karena itu satu pertanyaan dia cinta kebenaran. Makanya dia nggak mau disalahkan. Gampang mencintai kebenaran, tapi menjadi kebaikan, menjadi kebenaran itu nggak semua orang bisa. Kita nggak perlu mengaku-ngaku sebagai orang baik, nggak perlu, tapi lakukanlah kebaikan tanpa perlu pengakuan. Benar sekali. Hah? Iya. Nggak perlu mencari kebahagiaan, berbahagialah. Karena kamu sendiri adalah kebahagiaan itu sendiri. Berbahagia dengan diri sendiri ya gitu ya. Kita ini sebetulnya kebahagiaan itu sendiri. Iya. Ya. Iya, benar. Ya.
kita adalah kebahagiaan itu sendiri. Jadi kita nggak perlu mencari kebahagiaan. Kita nggak perlu berjuang untuk mendapatkan kebahagiaan. Lalu kalau kita nggak perlu, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan adalah berjuang untuk melawan pengganggu. Kita ini bahagia, tapi kita nggak sadar kebahagiaan kita selalu terganggu oleh makhluk halus yang tidak nampak oleh mata. Iya, Tahu makhluk halus yang tidak bisa nampak oleh mata? Tahu? itu sama ini Hah? Ya pikiran kita Iya, sendiri, acara ini. keinginan kita sendiri, Ini ketakutan kita sendiri. makanya Kita udah bahagia nih. Hah? Bukan sama ini. Begitu Iya. melihat pasangan kita Pasti. jalan sama orang lain, bahagia nggak? Hilang kebahagiaan, terganggu. Pikirannya. Terganggu nggak? Terganggu. Mudah sekali kebahagiaan kita terganggu. Iya. Ya? Jadi apa yang harus kita lakukan adalah mewaspadai makhluk-makhluk halus yang tidak nampak di mata, yang seringkali mengganggu kebahagiaan kita. Kita mendengar kabar, atau kadang-kadang mungkin kita telepon sama kekasih kita, pacar kita, nggak dijawab-jawab. Terganggu nggak kita? Terganggu kebahagiaannya. Gampang sekali kita diganggu oleh dan kita seringkali menuduh orang lain yang merusak kebahagiaan kita. Padahal kita punya wewenang yang kuat, kita punya wewenang, kita punya kuasa untuk menjaga kebahagiaan kita. Pikiran kita selalu menyeret kita untuk terganggu. Dan jangan heran kalau pikiran kita selalu mengganggu kita, agar kita mudah dikuasai oleh pikiran kita. Nah, orang-orang yang bisa dikuasai terus-menerus, maka dia akan menjadi budak selamanya, dia akan menjadi sudra selamanya. Dan itu yang diinginkan oleh iblis. yang ini